semuanya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin memulai presentasi saya. Kita bakal perancangan produk dan proses. Perkenalkan, nama saya Jonathan Swandi, 3042-1693 NPM saya. Lalu saya berasal dari kelas 1 ID01. Nah, pada tugas praktek 1 ada yang inilah yang harus kita kerjakan, yaitu ada buat desain, ada yang kata langkah-langkahnya sama spesifikasi produknya. Nah, untuk desainnya saya membuat desain meja menggunakan CATIA, ada tambahan fitur dengan tempat buku, tisu, dan botol minum. Nah, langkah-langkahnya ini main objektif saya, yaitu pada awalnya saya membuat bagian badan meja, ukurannya 120x60 ketebalan 20, lalu membuat bagian belakang meja 120x120 dengan ketebalan 40, membuat bagian samping meja 120x100 dengan ketebalan 5, membuat bagian laci dengan ukuran 60x30 dengan ketebalan 35, membuat bagian tempat minum dengan diameter 20 dan ketebalan 10, lalu membuat bagian tisu 30x15 dengan ketebalan 10. Nah, pada awalnya kita klik start mechanical design, part design, lalu kita mengisi nama judul. Lalu kita XY plan, lalu kita klik sketch, habis itu kita pakai fitur center rectangle, habis itu kita membuat yang kata rectangle-nya, lalu jangan lupa kita constraint, kita bikin yang kata sesuai ukuran yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita exit workbench, habis itu kita menggunakan klik garis, lalu kita membuat part untuk menambahkan daging dalam dari garisnya itu. Lalu kita ubah dulu lengthnya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita rotate, karena yang kata bagian itunya sudah jadi, lalu kita arahkan ke belakang meja, kita klik sketch, kita bikin rectangle lagi, lalu kita constraint sesuai ukuran yang kita inginkan, yaitu 120x120. Setelah itu kita exit workbench. Habis itu jangan lupa kita yang kata kita tambahin pad-nya lagi, lalu kita ubah juga lengthnya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita rotate, habis itu kita sketch lagi untuk membuat bagian samping meja. Lalu setelah itu kita yang kata jangan lupa kalau misalnya gambarnya lagi kurang enak, ya kita bisa pakai fitur klik fit to all in. Nah, kita bisa bikin kayak gini, kita pakai fitur rectangle. Habis itu kita bikin ukuran 120x100, jangan lupa kita constraint. Nah, habis itu kita yang kata ubah length-nya menjadi 5. Lalu yang kata kita udah buat bagian kiri mejanya, otomatis kita tinggal bikin bagian kanannya. Nah, habis itu setelah kita membuat bagian kanannya, kita dapat kita rotate ke arah depan, lalu kita bikin bagian lacinya, ukurannya 60x30. Nah, setelah itu kita pakai fitur pocket. Nah, kita bikin yang kata depth-nya saya buat 35. Nah, setelah itu kita rotate lagi ke bagian atas, karena yang tadi lacinya udah selesai, kita bikin bagian tempat tisunya, ukurannya 30x15. Nah, setelah itu kita pakai fitur pocket lagi, kita bikin depth-nya 10. Nah, setelah itu kita buat lingkaran, diameternya 10, depth-nya 10. Nah, meja pun sudah selesai. Nah, ini untuk spesifikasi produknya, ukurannya panjang mejanya 120, lebar mejanya 60, tinggi mejanya 80, panjang totalnya 120, lebar totalnya 70, tinggi totalnya 120. Bahannya bahan meja biasanya ya, kalau untuk bahan meja bisa terbuat dari kayu jati. Nah, fungsinya itu sebagai dekorasi ruangan, bagus untuk ditaruh di pojok-pojok ruangan. Setelah itu kita bisa gunakan meja ini sebagai meja belajar. Nah, kelebihan apa sih yang ada di produk ini dibandingkan produk lain? Nah, kita bisa menggunakan ini untuk menaruh buku, tisu, botol minum, dan benda lain-lain, terutama di bagian atasnya itu. Nah, ini gambar etiket saya. Lalu di tugas praktek 2, kita melakukan instalasi program Cura, kita bikin yang kata konfigurasinya jangan lupa, terus kita analisa kendala. Nah, lalu kita bikin ini instalasi Curanya, kita setup next, habis itu kita install Cura, Arduino, sama STL tercentang, lalu kita install, kita klik next, habis itu kita klik finish. Lalu kita next, terus kita finish. Maka Curanya pun sudah terinstall. Nah, sekarang kita buka. Ini kita next, ini klik bikin custom. Nah, awal-awal kan pasti kayak ada gambar robot ya. Kita tinggal delete objeknya, kita tinggal load, habis itu kita bikin yang kata file CATIA yang sudah berbentuk STL. Nah, kita klik objek, kita gunakan fitur rotate untuk merotasi benda seperti yang kita inginkan, terus kita scale, kita ubah ke ukuran yang kita inginkan. Nah, berikut konfigurasi yang saya gunakan.
memakan waktu sekitar 1 jam 54 menit dan filamen yang dibutuhkan 12,6 meter dengan 38 gram. Nah, analisa kendala. Apa sih kendalanya? Nah, pada bagian quality itu pada bagian quality yang di layer hack itu semakin rendah ukurannya semakin bagus. Ukuran paling bagus itu 0,6. Tapi semakin bagus kualitas otomatis semakin lama juga waktu pengerjaannya. Nah, terus yang kata di bagian shell thickness itu kita bikin sewajarnya ya, jangan sampai 0,1 itu bisa banget ngerusak nozzle. Habis itu di bagian fill yang kata bagian bottom top thickness itu berfungsi untuk ketebalan terutama pada bagian atas dan bagian alas. Lalu semakin besar maka akan semakin tebal juga lapisannya. Terus bagian speed dan temperatur. Nah, pada print speed ini ada kecepatan kita saat melakukan sebuah print. Print temperatur disesuaikan dengan filamennya, ukurannya biasanya 200. Untuk bagian support type dan adhesion type bisa diubah, maka filamen yang dibutuhkan akan semakin banyak, waktu pengerjaan juga akan semakin lama. Pada bagian filamen, pada bagian diameter, nah itu biasanya ukuran yang digunakan 1,75. Kendalanya apa sih? Kalau misalnya warnanya itu ada warna kuning, warna merah gitu, nah itu nggak boleh. Nah kita kalau nggak produknya itu dapat aja rusak. Jadi ya kita itu bikin yang kata itunya tetap berwarna putih. Oke. Di tugas praktek 3 ada analisis video. Yang kata yang dari video yang tadi, yang kata gimana sih pekerjaannya? Nah, pengerjaannya itu yang kata kita yang dari file Katia tadi, kita bakal lakuin pencetakan. Nah, suhu nozzle-nya itu untuk yang harus diperhatikan ketika melakukan pencetakan, nozzle dan bednya itu wajib mencapai yang disyaratkan, yaitu kurang lebih sama dengan 200 derajat. Nah, cetakan itu dapat saja gagal jika suhunya itu belum optimal. Nah, untuk mendapat kualitas yang sempurna, kita wajib mengukur ukuran layer, area penampang atas dan bawah. Nah, untuk warna dan produk purwarupa, nah itu bisa kita atur sesuai keinginan kita, diaturnya pakai filamen khusus yang ada pada printer 3D. Nah, pada pengerjaan, kecepatan wajib diatur agar hasilnya sempurna. Yang paling ideal ya 20-50 ms. Nah, ini gambar Anet 3ds-nya. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Jonathan. Wah, nah, ini termasuk cepat ya, Jonathan ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya nggak? Oke, nggak ada ya. Ya, jadi Jonathan, kalau saya ikuti cara presentasi kamu tuh, kamu bagus, kontennya bagus. Maksudnya apa yang kamu sampaikan tuh jelas. Tapi mungkin kamu perlu perbaiki intonasi kamu dalam menjelaskan, artikulasi sama intonasi. Jadi Ya. artikulasi itu lebih ke apa yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kata-katanya, lalu yang kedua intonasinya tentang kecepatannya, nada suara dan sebagainya. Kalau saya tadi amati, kamu bagus banget gitu ya. Tapi karena kadang kecepatan, terus juga artikulasinya suka jarak antar katanya dempet-dempet gitu ya istilahnya kalau kita dengar itu jadinya khawatir jadi miss gitu ya. Dan juga sebenarnya kamu bisa lebih rileks lagi Jonathan gitu ya. Ini kan presentasi online gitu. Kalau presentasi langsung mungkin feel-nya lebih beda ya gitu ya karena kan dilatih secara langsung. Gak apa-apa. Jadi sebagai pembelajaran. Oke. Terima Terima kasih kasih Pak atas Jonathan. penilaiannya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya coba Jordan. Jordan sudah ada? Ada, Pak. Oke. Dinyalakan Jordan Oh iya. kameranya. Oke. Ya, sudah siap Jordan? Sudah, Pak. Oke, silakan. Bentar, Pak. Yap. Udah terlihat? Ya, sudah.